Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran kewirausahaan di kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Nah, pagi hari ini melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada minggu kemarin terkait dengan hakikat kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sikap dan perilaku seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Nah, sikap dan perilaku di dalam seorang wirausaha ini sangat penting, di mana sikap dan perilaku ini akan membuat kalian itu menjadi sukses dalam berkarya dan menjadi teladan bagi karyawan ataupun orang lain di sekitar kalian. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Sikap wirausaha. Sikap itu merupakan sebuah respon terhadap adanya suatu informasi. Maka sikap wirausaha yaitu cara pandang atau pola pikir terhadap tekanan dan hambatan dalam menjalankan usaha. Seorang wirausaha ini dia memiliki cara pandang tersendiri terhadap penyelesaian masalah-masalah yang dia hadapi dalam menjalankan usahanya. Bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat dan tepat. Contoh sikap wirausaha antara lain berpikir positif, berpikir jauh ke depan, pantang menyerah, memiliki rasa ingin tahu, dan semangat serta kerja keras. Sikap wirausaha ini harus dimiliki seorang wirausaha jika ingin menjalankan usahanya dengan baik dan sukses ke depannya, maka dia harus memiliki sikap yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Perilaku wirausaha, di mana perilaku ini merupakan sebuah tindakan atau langkah. Maka, perilaku wirausaha merupakan langkah dan tindakan untuk menghadapi dan menyiasati pekerjaan sehari-hari. 5 pembagian perilaku wirausaha antara lain perilaku secara individu, perilaku dalam lingkungan sosial, perilaku dalam pekerjaan, perilaku dalam menghadapi resiko, dan perilaku dalam kepemimpinan dalam menjalankan usahanya. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan perilaku wirausaha. Yang pertama yaitu perilaku secara individu. Perilaku wirausaha secara individu yaitu teguh pendirian, yakin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam mencari solusi masalah, tidak gegabah dalam pengambilan keputusan. Secara individu ini harus tertanam pada diri seorang wirausaha. Perilaku wirausaha selanjutnya yaitu perilaku dalam lingkungan sosial. Seorang wirausaha ini bukan hanya seorang individu, tetapi dia hidup dalam lingkungan sosial, di mana dia harus berinteraksi dengan konsumen, dia harus berinteraksi dengan pekerjanya, dia harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar untuk mempromosikan barang dan jasa yang dia hasilkan. Perilaku dalam lingkungan sosial ini biasanya seorang wirausaha harus memiliki penampilan yang rapi dan menarik. Nah, penampilan yang rapi dan menarik ini seseorang bisa menempatkan diri pada lingkungan tertentu. Misal, kalian menjadi seorang wirausaha, kalian berhadapan dengan klien, dan kalian berhadapan dengan karyawan, ataupun kalian sedang melakukan pekerjaan sendiri, biasanya kalian memiliki gaya penampilan yang berbeda-beda, berpenampilan yang rapi, menarik, enak dipandang. Kemudian, kalian harus berperilaku baik terhadap karyawan maupun konsumen serta masyarakat di sekitar, karena perilaku ini akan membuat suatu image atau gambaran bahwa kalian itu seorang individu yang baik, bukan seorang individu yang kurang baik dan tidak dapat dipercaya, seperti itu. Di dalam lingkungan sosial, seorang wirausaha ini juga harus bisa memotivasi orang lain agar memiliki keinginan, memiliki semangat untuk membuka sebuah usaha, agar bisa menyiapkan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kemudian, perilaku yang selanjutnya adalah kalian pandai bergaul dan cakap dalam berkomunikasi. Pandai bergaul dan cakap berkomunikasi ini kita harus bisa menempatkan bagaimana kita cara berkomunikasi, bagaimana kita cara bersikap, berperilaku, agar orang-orang itu juga merasa nyaman dengan kita, merasa aman dengan kita, merasa yakin dengan kita, dengan pembawaan kita, dan sehingga orang-orang tersebut percaya bahwa kita bisa menjalankan usaha, kita bisa membuat orang-orang itu tertarik dengan usaha kita, dan membuat orang-orang itu percaya bahwa produk yang kita hasilkan ini baik dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus bisa menjadi teladan sebagai contoh yang baik. Perilaku yang selanjutnya yaitu perilaku dalam pekerjaan. Perilaku dalam pekerjaan kita harus memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan
kalau seseorang itu memiliki visi atau misi atau memiliki mimpi, maka kita harus mencapai mimpi tersebut agar kita bisa mengukur kemampuan diri kita apakah kita berhasil atau tidak. Dalam pekerjaan kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Seorang wirausaha itu tidak suka menunda pekerjaan. Kalau menunda pekerjaan berarti mereka akan menunda penghasilan yang masuk dalam diri mereka. Harus akan prestasi. Kalau kalian bekerja keras, bekerja cerdas, memiliki visi, misi, dan tujuan, kalian biasanya memiliki tujuan tertentu, sehingga kalau tujuan tersebut tercapai, berarti salah satu prestasi yang sudah kalian raih. Selain itu, kalian juga harus memiliki ide cemerlang dan solutif. Ide cemerlang dan solutif ini biasanya digunakan jika kalian mengalami hambatan atau kendala dalam menjalankan usaha. Kemudian kalian harus mampu keluar dari tekanan persaingan pasar di sekitar kalian itu semakin hari semakin kuat. Kalian harus bisa keluar dari tekanan itu dengan mengandalkan kemampuan diri kalian, dengan memiliki visi, misi, tujuan, bekerja keras. Kalian tidak suka menunda pekerjaan dan haus akan prestasi, maka tekanan-tekanan yang ada itu bisa terselesaikan. Kemudian perilaku wirausaha selanjutnya yaitu perilaku dalam menghadapi resiko. Seorang wirausaha ini harus bisa menghadapi resiko tersebut. Jangan pernah menghindari resiko, jangan pernah menghindari hambatan. Kalian harus menghadapi resiko tersebut agar kalian memiliki karakter yang lebih kuat, kalian bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan dan kalian bisa mencari solusi yang lebih baik. Perilaku dalam menghadapi resiko ini salah satunya yaitu mengevaluasi resiko dan dampaknya, kemudian mencari keputusan yang tepat, tidak takut dengan resiko dan waspada, serta antisipatif. Nah, perilaku wirausaha yang selanjutnya yaitu perilaku dalam kepemimpinan. Seorang wirausaha harus berani mengambil keputusan, bertindak dengan hati-hati, membuat karyawan itu tenang dalam menjalankan pekerjaan, karismatik dan berjiwa besar, serta memberikan contoh etos kerja yang baik. Nah, perilaku dalam kepemimpinan ini, seorang wirausaha, dia harus bertindak hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau dia atau tidak berhati-hati, maka keputusan yang dia ambil itu akan merugikan banyak orang, terutama usaha yang dia jalankan itu akan mengalami goncangan atau kemunduran, mungkin juga akan berdampak pada karyawan-karyawan yang dia punya, kemudian masyarakat sekitar yang ada di sekitar dia. Kemudian seorang pemimpin itu harus membuat karyawannya tenang dalam menjalankan pekerjaan. Jika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, maka kita harus mengakui kesalahan tersebut. Nah, kita harus memberikan apresiasi kepada karyawan kita agar mereka juga memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja keras, memberikan contoh etos kerja yang baik. Itu seorang pemimpin harus memberikan contoh. Kalian harus bekerja lebih keras dibanding karyawan kalian, sehingga karyawan kalian akan berpikiran, pemimpin saya bekerja dengan keras, kenapa saya bermalas-malasan, kenapa saya tidak punya semangat. Maka karyawan kalian juga memiliki semangat dan keinginan untuk bekerja lebih keras. Seorang wirausaha tidak hanya sekedar memiliki sikap dan perilaku saja untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dan dapat menjadi teladan yang baik untuk diri maupun orang lain, maka seorang wirausaha ini juga harus memiliki keterampilan yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha. Berikut ini adalah beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang wirausaha. Keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang wirausaha antara lain ada manajerial, konseptual, pengelolaan SDM, pengelolaan waktu, keterampilan teknis, dan pengambilan keputusan. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan keterampilan wirausaha. Yang pertama yaitu keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial, keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisasi suatu pekerjaan, di mana seorang wirausaha itu harus bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisasi. Wirausaha pertama kali dalam mendirikan usaha mesti dia merencanakan usaha apa yang akan dia jalankan, produk apa yang akan dia hasilkan, di mana pasar yang cocok untuk produk yang dihasilkan. Setelah merencanakan, kita harus melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan yang sudah kita tuliskan dalam dokumen atau proposal. Seorang wirausaha itu harus bisa mengorganisasi. Nah, mungkin kalau memiliki karyawan, dia harus bisa mengorganisasi karyawannya, dia harus bisa mengorganisasi proses-proses produksi yang ada di dalam perusahaan dia harus bisa mengorganisasi orang-orang yang terlibat di dalam usaha dia, dan dia harus bisa mengorganisasi bagaimana melaksanakan usaha dia agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Kemudian keterampilan yang kedua
kedua yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual yaitu keterampilan dalam menyusun konsep awal sebuah usaha. Seorang wirausaha ini harus bisa membuat konsep awalnya atau dasar sebelum menjalankan usaha. Keterampilan yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia atau pengelolaan SDM, di mana seorang wirausaha ini harus memahami karyawan-karyawan yang dia punya, harus memahami lingkungan yang ada di sekitar. Kita harus memiliki rasa empati, kemudian kita harus bisa berkomunikasi, memotivasi, dan memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Pengelolaan SDM ini, seorang wirausaha biasanya ketika mencari seorang karyawan, dia memiliki kriteria-kriteria tertentu agar dapat ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalnya, di sebuah perusahaan perjalanan wisata membutuhkan seorang karyawan untuk guiding, maka membuka lowongan pekerjaan dengan kriteria tertentu. Misalnya, dia lulusan dari pendidikan yang berlatar belakang perjalanan wisata, menguasai bahasa asing, memiliki penampilan yang menarik, bisa berkomunikasi dengan baik. Biasanya kriteria-kriteria ini disampaikan seorang wirausaha ketika mencari karyawan agar bisa ditempatkan di tempat yang tepat. Keterampilan wirausaha yang selanjutnya yaitu pengelolaan waktu. Seorang wirausaha ini harus bisa mengelola waktu dengan tepat. Ada istilah time is money. Jangan menunda pekerjaan. Kerja cepat dan kerja cerdas. Kalau kita bekerjanya tidak tepat, cepat, dan cerdas, biasanya pengelolaan waktu yang dilakukan itu mesti akan berantakan. Mesti akan terjadi permasalahan. Kalau misalnya kalian tidak memiliki jadwal apa yang akan kalian lakukan pada hari itu, biasanya apa yang kalian lakukan itu akan terjadi kekacauan atau berantakan seperti itu. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis di mana seorang wirausaha ini memiliki keterampilan dasar dan ilmu pengetahuan dasar sesuai dengan bidang usahanya. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh terkait dengan keterampilan teknis yang dimiliki seorang wirausaha. Misalnya di sini ada fotografer, koki, listrik, perbengkelan, tukang batu atau tukang bangunan, programming. Seorang wirausaha ini biasanya memiliki ilmu dasar, memiliki keterampilan dasar dalam menjalankan usaha. Misalnya kalau kalian memiliki latar belakang pendidikan usaha perjalanan wisata, mungkin di kemudian hari kalian bisa membuka buah usaha yang berkaitan dengan bidang wisata, bisa travel bureau, bisa guiding. Keterampilan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang wirausaha itu biasanya wirausaha tersebut akan mengurai permasalahan untuk mencari sebuah solusi. Seorang wirausaha ini akan mengurai permasalahan dari awal sehingga solusi yang dia ambil atau keputusan yang dia ambil itu tepat. Selain itu, seorang wirausaha biasanya akan mencari informasi-informasi tambahan melalui berbagai sumber. Mungkin dia membaca buku, membaca internet, atau mungkin berdiskusi dengan orang lain sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman atau meminta pendapat para ahli untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan usaha. Di sini terdapat 10 kompetensi dasar seorang wirausaha yang disampaikan oleh Dun & Bradstreet Business Credit Service. Nah, kompetensi yang pertama yaitu knowing your business. Kalian harus mengetahui bisnis apa yang akan kalian jalankan. Kalau kalian tidak mengetahui bisnis apa yang akan dijalankan, maka perencanaan-perencanaan yang kalian lakukan itu bisa dibilang sia-sia. Kompetensi yang kedua yaitu knowing the basic management. Manajemen atau manajerial atau pengelolaan sebuah usaha, kita harus mengetahui ilmu-ilmu dasar dalam pengelolaan usaha agar kedepannya usaha yang kita jalankan itu berjalan sesuai dengan rencana dan bisa berkembang. Kompetensi yang selanjutnya yaitu having the proper attitude, di mana seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan usaha. Having adequate capital. Di sini kalian harus memiliki modal. Modal itu bukan sekedar uang. Modal itu bisa berupa barang, ilmu, atau pengalaman diri untuk menjalankan usaha yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Managing finance effectively atau pengelolaan keuangan secara efektif. Kemungkinan kalian dalam menjalankan usaha ini lambat laun akan mengalami kerugian, bahkan modal yang kalian punya itu tidak akan kembali. Nah, seorang wirausaha ini bisa memanage finansial mereka sehingga modal yang dia punya itu bisa kembali dan bisa menghasilkan keuntungan.
managing time efficiently. Seorang wirausaha itu harus bisa mengelola waktu dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang wirausaha itu tidak akan menunda pekerjaan dan dia amat sangat menghargai waktu. Managing people, pengelolaan sumber daya manusia, tadi sudah saya sampaikan juga. Seorang wirausaha itu harus bisa mengelola sumber daya manusia yang dia punya. Satisfying customer by providing high quality product. Nah, di mana layanan yang diberikan kepada konsumen itu juga merupakan salah satu produk dari usaha yang kita jalankan. Seorang konsumen kalau dilayani dengan baik, maka dia akan merasa nyaman, merasa aman, sehingga dia akan kembali lagi menggunakan jasa kalian atau menggunakan produk kalian, sehingga ini akan membuat usaha kalian mendapatkan pundi-pundi uang yang semakin lama semakin banyak. Knowing how to compete, bagaimana kita bisa bersaing di pasaran. Nah, kompetensi yang terakhir yaitu coping with regulation and paperwork. Kalian harus bisa menjalankan usaha kalian sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Kalian jangan sampai keluar dari peraturan atau regulasi yang ada. Misalnya, dalam mendirikan sebuah usaha, ada beberapa syarat yang harus dipunya. Misalnya, dokumen usaha, nomor pokok wajib pajak, surat pendirian usaha. Nah, kalian harus punya dokumen-dokumen tersebut agar usaha kalian aman. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sikap dan perilaku serta keterampilan agar usaha yang dikerjakan itu bisa sukses dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, saya berharap di kemudian hari sebagian dari kalian ada yang mencoba menjadi seorang wirausaha, dan saya doakan usaha yang kalian jalankan itu sukses dan dapat berkembang di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian sudah mau menyimak penjelasan saya, sudah mau membaca modul yang saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan bagi teman-teman yang dalam kondisi kurang baik, saya doakan untuk lekas sembuh dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.